Saya berada di Papua, yang menurut saya ini tanah impian, tanah harapan. Kenapa? Karena pulau ini kekayaannya luar biasa. Ada emas, ada perak, ada pemandangan alam yang luar biasa, ada salju abadi. Saya 2 bulan lalu ada di Swiss. Tapi kalau saya bandingkan dengan Papua, Sentani, Jayapura, Puncak Jaya, dan Kartsen dengan salju abadinya, maka juga tidak kalah, belum lagi kekayaan hutannya. Maka saya bergumul, kenapa Papua tidak sesejahtera seperti negara Eropa yang tidak punya kekayaan alam? Gimana supaya bisa sejahtera? Apakah mau memisahkan diri seperti Timur Timur, atau pemekaran dan pemekaran terus sehingga banyak provinsi, atau ada sebuah pemikiran lain di luar pemikiran-pemikiran yang selama ini kita bayangkan, dan itulah yang namanya inspirasi. Saya bukanlah politikus, tapi saya rohaniawan. Karena itu pergumulan saya sampai pada perenungan. Kenapa Papua ini rakyatnya tidak diberkati? Saya menjumpai kisah yang bagi saya sebuah analogi atau inspirasi, yaitu kisah mengenai Ishak dan Ribkah, anaknya Abraham. Abraham adalah nabi yang disumpahi oleh Tuhan untuk diberkati, karena dia telah menunjukkan cintanya kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, Ishak ini ternyata hidupnya tidak diberkati, padahal dia tinggal di tanah yang namanya tanah Gerar. Itu tanah yang sangat subur. Nah, kenapa dia nggak diberkati? Tanahnya subur, secara genetik anak dari Abraham yang memang disumpahi untuk diberkati. Saya baca kisahnya dengan teliti. Ternyata Ishak ini tidak mengakui istrinya itu sebagai istrinya. Jadi Ishak ini penakut, laki-laki penakut, tidak memperlakukan istri sebagai istri, tidak mengakui istri sebagai istri. Artinya pernikahan mereka ada masalah karena peran laki-laki, peran Ishak sebagai suami tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Lalu saya ada di pulau ini dan menjumpai betapa banyak orang yang terkena AIDS, menjumpai bahwa walaupun ini kantong agamis di mana mayoritas Kristen, tapi pernikahan yang belum diberkati karena belum sesuai dengan adat atau karena hal yang lain cukup banyak. Saya menjumpai bahwa peran dalam keluarga mendidik anak lebih banyak dominan oleh ibu. Sementara sang ayah mungkin berburu, mencari ikan, atau bahkan berjudi, atau mencari emas di sungai-sungai, dan setelah mendapatkannya, maka dipakai untuk hal yang tidak baik. Saya seperti mendapat inspirasi, pencerahan, atau analogi. Wow! Untuk supaya orang Papua menikmati kekayaan Papua, maka yang paling utama untuk dipulihkan adalah keluarga-keluarga. Karena saya juga keliling dunia, di mana banyak bangsa-bangsa tidak memiliki kekayaan alam, tapi mereka sebagai negara yang maju. Contohnya Swiss, tidak punya kebun coklat, tapi mereka terkenal sebagai pengekspor coklat yang luar biasa. Demikian juga seperti Jerman, Jepang, dan negara-negara maju lainnya. Ternyata tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi sumber manusianya yang luar biasa. Soal pandainya, kita sama pandai dengan mereka. Lalu apa yang berbeda dari maksud sumber daya manusia ini? Attitude, moral, karakter, integritas. Dan ini semuanya dibangun di dalam keluarga. Jadi seorang insinyur dari Indonesia dan Jerman Swiss itu pandai, IQ-nya serupa. Apa yang membedakan? Integritas, karakter, kejujuran, nilai-nilai, attitude, yang ini dibangun lewat keluarga. Karena itu sebenarnya ini bukan hanya inspirasi buat Papua, tapi buat kita bangsa Indonesia. Kita akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar. Bukan karena kekayaan alamnya, tapi kita manusianya, membangun manusianya, memanusiakan manusianya. Dan terutama fokusnya kembali kepada kisah Ishak dan Ribkah adalah memulihkan, membangun keluarga di dalam pernikahan-pernikahannya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Jayapura, Papua. Salam dahsyat, luar biasa.